ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Dan membaca salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam sebelum berdoa. Jadi yang pertama tahmid dan sana, yaitu memuji Allah dan menyebutkan sanjungan terhadapnya, menyebutkan nama-namanya dan perbuatan-perbuatan yang mulia sebagai adab dan juga bentuk tawasul kepadanya dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya mulia. Di antara sunnah Nabi SAW dalam masalah memuji Allah dan menyanjungnya di awal sebelum berdoa, yaitu kalimat beliau SAW, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta Al-Mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Jadi dalam kalimat-kalimat tersebut banyak sekali nama Allah, beberapa nama Allah yang disebutkan. Baik, jadi memuji Allah dan menyanjungnya sunnah. Ya. Kemudian membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berdoa. Ya, jadi di antara adab, jadi pertama pujilah Allah azza wa jalla. Kemudian salawat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, ala Nabi Muhammad. Ya, dan kalimat-kalimat semisal. Taib. Memanjatkan salawat dalam berdoa ini merupakan sunnah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu du'ain mahjubun hatta yusalliya 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa itu mahjub, yaitu terhalang hingga orang yang berdoa itu berselawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zahirnya seolah-olah ini adalah wajib, tetapi yang sahih wallahu alam, berselawat atas Nabi sebelum berdoa itu sunnah, tidak sampai ke dalam wajib. Apakah mafhum mukhalafahnya atau pemahaman terbaliknya adalah kalau misalnya kita tidak salawat kepada Nabi sebelum berdoa, berarti kita tidak akan dikabulkan oleh Allah azza wa jalla? Maka tidak seperti itu pemahamannya, melainkan untuk menguatkan pengabulan untuk menguatkan pengabulan doa, maka hendaknya berselawat atas Nabi SAW sebelum berdoa. Dan tidak berarti bahwa saya terhalang di sini maknanya adalah tidak dijawab oleh Allah Azza wa Jalla, melainkan kekuatannya tidak seperti kekuatan orang yang berselawat sebelum berdoa. Itu makna yang wallahu alam lebih tepat, karena berselawat di sini hukumnya sunnah. Ya. Taib, yang kedua, mengakui banyak dosa dan kesalahan. Ya. Tolong Bapak panitia, tolong jangan ngobrol sendiri, Pak. Saya tidak ingin ada namanya lilin dalam pengajian. Memberikan manfaat buat jemaah yang serius, panitia enggak. Tolong jangan sibukkan kecuali dengan ilmu. Ya. Siapapun di sini,
Kita sibukkan dengan ilmu. Selesai minuman, selesai inventaris semua ilmu sekarang. Khalas. Ya, jadi jangan sampai karena kepanitiaan terus kemudian sibuk dengan pembicaraan. Taib, mengakui banyak dosa dan kesalahan. Ini yang kerap kali dilalaikan oleh banyak pendoa. Ya. Di antara kalimat yang insyaallah berupa kalimat pengakuan dan i'tiraf yang sesuai dengan Al-Quran dan juga sabda Nabi SAW, yang mana dengan pengakuan tersebut maka Allah Ta'ala pasti akan menjawab doanya, yaitu kalimatnya Nabi Yunus atau Dhunnun ketika tenggelam dan kemudian dimakan atau masuk ke dalam tubuh ikan yang besar. Maka kata Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam, yang dengannya akhirnya doa Nabi Yunus terkabulkan dan beliau terselamatkan. Maka kata Nabi SAW dalam Sunan Tirmidzi, dalam hadis riwayat Tirmidzi, barang siapa yang berdoa dengan doanya Dhunnun itu, maka tidak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, atau kama qala Nabi SAW. Karena la ilaha illa anta ini pertama pengakuan bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah, itu satu. Yang kedua, subhanak, mensucikan Allah dari segala kekurangan dan aib. Inni kuntu minadh dhalimin, i'tiraf, sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang zalim. Ini i'tiraf dan pengakuan bahwasanya saya ini lemah, saya ini termasuk orang zalim. Ini Nabi loh, bahkan Yunus bin Matta itu adalah seorang Rasul, yang mana beliau alaihissalam seorang Rasul dan masih mengklaim dan mengakui dirinya itu masih punya kekurangan dan termasuk orang-orang yang zalim. Jadi menghinakan diri di hadapan Allah itu adalah sesuatu yang dianjurkan, bahkan wajib. Tapi menghinakan diri di hadapan manusia haram. Makanya ketika kita mau minta sama Allah, karena minta sama orang tanpa hajat dan bahkan tanpa darurat, itu termasuk bentuk merendahkan diri, dan itu enggak boleh. Ya. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ucapkan itu. Misal, jadi ini kita sudah dapat apa? Kita sudah dapat 3 format atau 3 step. Step pertama, pujilah Allah. Step kedua, salawat. Step ketiga, i'tiraf. Dan i'tiraf di sini dengan 2 cara. Pertama, i'tiraf yang memang lafalnya ada di Al-Quran atau di hadis, seperti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, atau i'tiraf pengakuan dengan bahasa masing-masing, yaitu mengakui kesalahan dosa itu enggak masalah. Tapi tentu yang afdal adalah lafal yang ada di Al-Quran, karena berkah. Itu lebih afdal, dan juga ada janji Rasulullah SAW dan janji Allah melalui lisan Rasulullah SAW bahwa doa tersebut tidak ditolak oleh Allah SWT, pasti dijawab. Kalau misalnya kita katakan, ya setelah kita memuji Allah, berselawat, kemudian kita katakan, ya Allah sungguh saya banyak dosanya, Allah maafin saya, Allah saya banyak dosanya, saya tadi melakukan ini, Allah betapa rendahnya saya, itu boleh, selama tidak mengandung unsur riya, ya, itu boleh, itu sesuatu yang baik, itu termasuk i'tiraf dan termasuk mengakui kesalahan. Tetapi tentu lebih afdal ketika dia memahami la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin dengan pemahaman yang dalam, karena kalimat inni kuntu minadh dhalimin itu mewakili seluruh curhatan antum terhadap jeleknya diri kita, gitu. Curhatan kita terhadap Allah Ta'ala tentang jeleknya diri kita, dibandingkan kita menyebutkan macam-macam dosa kita secara tuturan kata kepada Allah yang Allah lebih tahu tentang itu, maka lebih afdal kita ikuti sesuai dengan apa yang di Al-Quran dan Sunnah. Tapi ini tidak melazimkan bahwasanya mengucapkan kalimat-kalimat pengakuan dengan bahasa masing-masing itu haram, tidak juga. Fadal, kalau memang antum suka itu tafadhal. Yang penting itu istihdarul qalb, yaitu menghadirkan qalbu ketika memang antum mengakui itu, bukan hanya sebatas di lisan. Begitu juga ketika mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka jangan seperti lisan awam
yang tidak faham ini artinya apa, tidak mau faham juga ini artinya apa, dan ketika membaca pun seolah-olah ini hanya tradisi semata, maka tidak ada artinya berarti kalimat ini baginya. Maka la ilaha illa anta penting, karena itu tahlil dan itu kalimat terbaik, kalimat thayyibah. Subhanaka itu juga penting, karena tasbih itu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Tasbih itu diantara kalimat yang dicintai oleh Allah, kemudian berat timbangannya di sisi Allah dan ringan di lisan. Tasbih subhanallah bihamdi subhanallahal azim. Dari sini subhanak satu makna tasbih. Inni kuntu minadz zalimin, ini pengakuan tentang kecacatan, kekurangan dan kezaliman diri. Maka begitu ikhwan. Misalnya kita menunggu adzan dan iqamah. Antara adzan dan iqamah selesai salat qabliyah atau salat sunnah masih ada waktu 2 menit atau 3 menit. Ya, fadhal. Bisa ya mungkin kalau antum enggak bisa dengan doa yang tadi Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta, katakanlah dengan bahasa yang antum bisa. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa, ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Memberi, ya Allah saya yakin sekali bahwa Engkau sangat baik terhadap hamba-Mu. Pujilah Allah Azza wa Jalla, pujilah Allah Azza wa Jalla. Pujilah Allah dengan apa yang antum ketahui tentang asma dan sifat Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas, dengan tulus. Kemudian salawat, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad atau kalimat semisal. Kemudian katakanlah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, atau sebutkanlah bahwasannya diri antum tuh hina, rendah di depan Allah dan banyak salahnya. Tuturkanlah itu. Setelah itu baru antum berdoa. Dan sunnahnya dimulai doa tentang diri sendiri, kebaikan untuk diri sendiri sebelum orang lain atau sebelum persembahan. Bisa juga rabbighfirli wa liwalidayya misalnya. Ya, dan seterusnya dari kalimat-kalimat doa yang bisa kita pilih. Kemudian merendahkan diri, yaitu khudu', kemudian khusyuk. Ya, khusyuk itu tenangnya, sakinah dan tumakninahnya qalbu ketika berdoa. Penuh harap akan dikabulkan, raja. Dan takut doanya ditolak, khauf. Jadi di sini mencakup pertama nomor 2 ini mengakui itu i'tiraf bahasanya. I'tiraf. Ya, ada syair yang dinisbatkan kepada Abu Nawas, syair i'tiraf namanya. Ajaibnya syair dari Abu Nawas yang sebagian orang sufi itu memakai kisah-kisah Abu Nawas untuk lawakan religius. Itu syairnya kemudian dipakai di doa-doa. Yang seolah doa i'tiraf versi Abu Nawas ini seolah-olah terkesan baik dan kadang dianggap sebagai sunnah karena bahasa Arab. Seperti apa? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'ala an-naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzanbi azimi, kalau salah ya. Ya benar ya. Fa innaka ghafiru dzanbil azimi ya. Iya, baik. Bapak kok bisa hafal, Pak? Apa kita satu majelis dulu? Mendengar jadi saking seringnya sama lah. Iya, dan juga dari jadi nasyid kadang-kadang. Apa artinya? Ilahi, wahai sesembahanku, lastu lil firdausi ahla. Saya enggak pantas masuk surga. Wala aqwa 'alan naril jahimi, tapi saya juga enggak bakal kuat kalau masuk neraka. Lah ente mau kemana terus? Kan? Tapi kemudian minta fahabli taubatan waghfir dzunubi, maka berikanlah saya pintu taubat dan ampunilah dosa saya. Fa innaka ghafirudz dzanbil 'azimi. Sesungguhnya engkau maha pengampun dosa yang besar. Ala kulli hal, di sini kalimat ini dianggap oleh sebagian dari orang di sebagian majelis ta'lim itu seolah-olah sunnah. Padahal itu syair dari seorang penyair kalau memang benar dinisbatkan kepada Abu Nawas. Dan kadang menjadi nasyid. Dan ketika seorang mengucapkan nasyid ini dengan lantunan kan kayak ilahi lastu lil firdaus. Sering dengar? Iya. Cocok enggak ana? Cocok ya? Iya. Kayak gitu kan Pak ya nadanya? Iya. Iya, membangun suasana. Tapi ketika itu dijadikan seolah-olah itu adalah suatu ibadah, suatu zikir, maka salah.
Ya, memang di situ ada nilai apa ya? Nilai takutnya pada Allah, nilai perendahan diri ada, cuma menjadi kesalahan mindset orang seolah-olah itu dari Nabi SAW sehingga dijadikan sebagai tumpuan untuk doa mereka. Ya, ini dia salahnya. Ya. Dan sebaiknya pun tidak usah dinadakan, kalau doa itu nggak perlu dinadakan karena Rasulullah nggak seperti itu. Ya. Jadi itu pengakuan, artinya apa? I'tiraf namanya. Ya, i'tiraf. Ya, mengakui dosanya, mengakui kesalahan, kerendahan dirinya. Kemudian merendahkan diri, bahasanya itu khudu' dalam bahasa Arab. Jadi ada i'tiraf dalam doa ini, perlu i'tiraf, ngakuin dosa kita, perlu rendahkan diri. Ingat, rendah diri ini bukan, rendah diri ini lebih rendah daripada rendah hati. Kalau rendah hati itu tawadhu', kalau rendah diri itu khudu'. Rendah hati itu harus kita kepada manusia, lebih-lebih kepada Allah. Tapi kalau rendah diri, kita hanya kepada Allah, tidak kepada manusia. Itu bedanya, ikhwan. Bedanya rendah hati dan rendah diri apa? Rendah hati itu kita kepada manusia juga gitu. Kita rendah hati, tidak sombong. Ini istilahnya tawadhu'. Tawadhu'. Dan apalagi kepada Allah Azza wa Jalla. Itu rendah hati ya. Tapi kalau rendah diri, memposisikan diri kita tuh hina, itu enggak boleh kecuali hanya kepada Allah saja. Jangan rendahkan diri antum di hadapan makhluk dengan meminta-minta pada mereka, dengan memohon-mohon dan menggantungkan harapan pada mereka, itu enggak boleh. Karena itu bukan bentuk perendahan hati saja, itu perendahan diri seolah-olah antum adalah budaknya dan hambanya. Maka tidak boleh. Itu bedanya rendah hati dan rendah diri. Dalam bahasa rendah hati itu tawadhu'. Kalau rendah diri dalam bahasa Arab itu khudu', dan khudu' itu hanya kepada Allah, kepada Khaliq, bukan kepada makhluk. Makanya Nabi SAW melarang kita meminta-minta kecuali kalau ada hajat yang sangat-sangat atau dalam kondisi kepepet. Ya. Kemudian dalam masalah hutang, karena hutang itu membuat orang itu rendah jadinya gitu loh. Kecuali hukum hutang yang lebih tepat itu makruh ketika tidak ada kebutuhan mendesak. Ya, adapun normal biasa walaupun tidak sampai haram tapi itu bisa makruh. Kadang bisa menjadi haram kalau dia tahu bahwasanya dia tidak akan bisa membayar hutang seperti itu. Maka enggak boleh dia berhutang, sabar aja. Kecuali darurat ya. Jadi ada apa? Yang nomor 2 ini ada i'tiraf, kemudian ada khudu', dan khudu' itu khusus dari manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Merendahkan diri, menghinakan dirinya di depan Allah. Itu semakin menghinakan diri di depan Allah, itu semakin dekat pada Allah dan semakin besar posibilitas untuk terkabulkan doanya. Dan merendahkan diri ini berarti kan kita merasa diri kita itu enggak ada apa-apanya. Gitu loh. Di hadapan Allah. Bukan bentuk merendahkan diri kita itu mengingat kehebatan kita, harta kita, enggak, itu bukan rendah diri. Melainkan rendah diri kita melihat diri kita yang banyak kesalahan dan kurang dalam ketaatan, serta juga melihat kadar atau melihat kemuliaan Allah Azza wa Jalla dengan tingginya martabatnya, maka itu merendahkan diri. Kemudian khusyuk. Khusyuk itu adalah as-sakinah fil qalb wal itmi'nan. As-sakinah yaitu ketenangan, itmi'nan dalam qalbu. Yaitu khusyuk. Yang kata para ulama, aslul khusyu'i fil qalb. Asalnya kekhusyuan ada di qalbu. Wa yadhharu atharuhu fil jawarih, dan tampak efeknya di anggota tubuh. Ya, tampak efeknya di anggota tubuh. Maka khusyuk itu ada di qalbu dan efeknya itu tampak di anggota tubuh. Maka orang kalau banyak bergerak kemudian terlihat abath, main-main, tangannya main-mainin, itu enggak khusyuk dia. Enggak bakal disebut khusyuk. Karena khusyuk itu akan tercermin di anggota tubuh. Tetapi perhatikan di sini, kekhusyuan terbagi menjadi 2 macam.
yaitu khusyu'un nifaq dan khusyu'ul iman. Kekhusyuan kemunafikan dan yang kedua kekhusyuan keimanan. Kekhusyuan kemunafikan itu sebagaimana yang Hudzaifah bin Al-Yaman mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari kekhusyuan kemunafikan. Maka sahabat lain kemudian bertanya, Ma huwa khusyu'un nifaq? Apa itu kekhusyuan kemunafikan? Maka kata Hudzaifah bin Al-Yaman, yaitu antaral jasada khashi'a wala yakhsha' qalbuhu. Engkau melihat jasad itu begitu khusyuk namun qalbunya tidak khusyuk. Jadi khusyuk zahir, batinnya khusyuk, maka ini khusyuk kemunafikan. Menzahirkan sesuatu yang tidak ada di batin dari kekhusyuan, enggak ada di batinnya, enggak ada khusyuan, tapi zahirnya mengkhusyuk-khusyukkan. Maka ini disebut oleh para salaf kita khusyu'an nifaq, yaitu khusyuk kemunafikan, dan ini berbahaya sekali. Biasa dilakukan oleh ahlu riya, ahlu sum'ah, orang-orang yang biasa berbuat riya dan pengen didengar namanya. Fa na'udzubillahi min dzalik. Itu khusyuk yang pertama. Maka dalam berdoa enggak boleh kita itu sok-sok khusyuk dengan suara dan jasad kita, tapi kalbu kita mikirin amplop. Ini enggak boleh. Ini khusyu'un nifaq. Kalau terbiasa melakukan hal ini, khawatirnya dalam kalbu orang ini ada kemunafikan. Walaupun kita, ya ini masalah hati, kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Ya, maksudnya adapun secara individual susah untuk memvonis seseorang ini munafik atau bukan. Tapi masing-masing aja kita menilai diri kita masing-masing. Iya. Berdoa kalau misalnya ada banyak orang tanpa khusyuk. Tapi kalau misalnya doa sendiri pas tahajud, bahkan enggak pernah tahajud, enggak pernah doa sendiri. Berdoa ketika hanya ada speaker, baru doa. Di rumahnya tanya istrinya, "Pernah doa enggak, Babe?" Enggak pernah. Enggak pernah. Ya mungkin aja doa cuman enggak ketahuan istrinya mungkin. Tetapi ketika di zahir, di keramaian, didengar, baru mau berdoa, dan seolah-olah khusyuk doanya sampai seolah-olah membuat orang-orang mau nangis, padahal orang-orang pun tahu ini orang pura-pura sepertinya. Ketahuilah bahwasanya riya itu atau kemunafikan itu akan Allah Subhanahu wa taala bongkar dan akan diketahui oleh sebagian orang yang memiliki basirah. Walaupun orang itu tetap menjaga lisannya dari mengungkapkan isi hatinya gitu. Artinya gini, ikhwan. Begini, misal ada seorang pendoa yang memang dia sering riya dalam berdoa, mengkhusyukkan lidah dan jasad, tapi hatinya memikirkan dunia, tidak khusyuk hatinya. Maka orang-orang yang berilmu dan mengerti tentang doa, maknanya, dan orang yang terbiasa khusyuk itu akan melihat ini orang tidak memiliki simah kekhusyuan yang hakiki, tidak memiliki tanda-tanda kekhusyuan yang hakiki. Orang ini pura-pura ini, tapi para orang-orang saleh ini tetap menjaga lisannya untuk tidak mengeluarkannya karena khawatir salah dalam memvonis dengan lisan. Cukup di hadithun nafs, yaitu percakapan jiwanya saja. Ya, maka orang-orang saleh ini enggak mau ikut berdoa dengan yang seperti ini. Dan kita waspada dari khusyuk an-nifaq. Yang kedua khusyu'ul iman. Tadi yang pertama khusyuk an-nifaq, yang kedua apa? Khusyuk al-iman. Adapun khusyuk al-iman yaitu an takhsha'a fi an yakhsha'a al-qalbu wal jasad. Yaitu khusyuknya kalbu dan jasad. Itu baru khusyuk al-iman. Maka wajib bagi kita kalau memang mau khusyuk, ya jangan jasadnya doang, malah justru itu kekhusyuan yang muttaham dan dicurigai. Ya apakah ini benar khusyuk atau enggak? Ternyata ini khusyuk KW atau palsu, bukan KW. Palsu, kalau KW itu masih ada orinya ya. Baik, kemudian penuh harap, roja. Dalam berdoa kita perlu adanya roja, yaitu harapan agar doa kita dikabulkan. Kata Nabi SAW, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah.
wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin la ghafilin lahin, min qalbi ghafilin lahin. Apa kata Nabi SAW? Ud'ullah, berdoalah kalian kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dalam keadaan kalian itu yakin dengan jawaban Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika kita berdoa itu, kalbu kita itu harus yakin bahwasanya Allah itu maha kuasa dan maha mampu untuk menjawab doa kita, dan akan Allah jawab dengan caranya. Harus begitu. Ada roja, ada harapan. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbi ghafilin lahin. Dan ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa dari qalbu, dari hati orang yang lalai selagi senda gurau. Jadi lahu, ya, lahu itu bercanda, lahu itu apa ya? Main-main, lalai. Jadi ghafil, lalai, dan dia seperti enggak ngerti apa yang dia omongi, enggak ngerti apa yang diucapkan pendoa. Dan ini adalah ya gimana ya, mau dibilang penyakit, tapi memang penyakit, tapi kok enggak mau diralat orang-orang itu loh. Kadang ada doa bersama setelah salat fardu, habis zikir berjamaah, kemudian kan ada doa, Allahumma amin, diaminin. Sekarang kalau kita tanya orang-orang yang mengamini, antum paham enggak apa yang dibaca oleh pendoa ini atau wakil pendoa? Enggak apa, pokoknya yang penting dia pakai bahasa Arab lah. Pakai lafalnya ada Allahumma pasti doa. Ya, tapi kan kata Nabi SAW, innallaha wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbi ghafilin lahin. Antum di sini berarti ghafil, lalai dan lahin, dan enggak ngerti doa ini doa apa, enggak ngerti gitu loh. Tapi asal amin amin, bahkan kadang aminnya itu amin main-main kayak anak-anak gitu loh. Iya, kalau anak-anak ya anak-anak lah kita tahu. Ya. Ya amin amin amin. Ya, belum selesai kan, biasa kan pendoa itu kan di akhir kalimat di stressing, dikuatkan, ditegesin gitu loh. Azimi sultanik gitu. Biasa gitu. Kalau mau itu supaya apa? Kenapa kok pendoa-pendoa Indonesia itu kayak gitu? Dipertegas di akhirnya. Ya supaya orang-orang enggak lalai. Oh, langsung keras di suaranya berarti aminin gitu. Al-azimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin gitu kan. Langsung baru kita dihentakkan baru amin. Tapi pertama, wahai para pengamin, kita bukan mengingkari suatu doa, tetapi apakah Anda mengerti apa yang diucapkan oleh beliau-beliau ini? Tidak. Paling yang ngerti gak Rabbana atina fid dunya hasanah, oke lah. Itu bisa dibuktikan ya ikhwan. Jumhur dari jemaah kaum muslimin ya di Indonesia ini itu sama doa-doa yang diwiridkan oleh imam khotib itu enggak ngerti mereka. Seandainya mereka ngerti, maka mereka akan mengaminkan dengan baik atau mengaminkan semuanya, bukan sebagian doang. Saya ini tiap Jumat khotib Jumat di mana-mana, Pak. Pengalaman saya itu Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat itu dulu kayak jam waker bagi orang-orang tidur. Ngerti gak Pak maksudnya? Pokoknya udah khutbah kedua kan, habis itu kan kita langsung ngomong apa? Setelah itu Allah sebelum khutbah kedua biasanya ana ucapkan doa tadi, Allahumma inni as'aluka bi annaka alhamdulillah ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard. Allahumma shalli wa sallim ala nabi Muhammad. Itu masih lemes tuh orang-orang tuh, masih kayak gini. Tiba-tiba Allahumma fil muslimin muslimat, amin langsung. Itu di mana-mana kayak gitu. Mungkin di sini juga gitu. Itu udah kayak SOP semua jemaah kaum muslimin Nusantara itu. Semua kayak gitu langsung mereka langsung alhamdulillah selesai nih bentar lagi. Amin. Allahumma fil muslimin wal muslimat, amin. Wal mu'minin wal mu'minat, amin. Alhamdulillah wal amwat, amin. Innaka samiul qaribun mujib da'wat, amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Langsung kicap diam. Padahal sama-sama doa. Bahkan doa dengan lafal Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat itu bahkan tidak ada teksnya khusus dalam Al-Qur'an Sunnah. Itu hanya tradisi kebiasaan kita, walaupun enggak masalah itu. Tetapi
ketika ada Rabbana tuzigh qulubana itu ada di surat Al-Imran. Malah tidak diamini oleh jemaah. Karena apa? Asing, karena apa? Enggak ngerti kalau itu artinya apa, enggak ngerti kalau itu dari Al-Qur'an. Berarti memang belum well educated. Perlu edukasi lebih. Ya perlu sabar. Ya khotibnya juga sabar, jangan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Kok sepi gitu. Aminin dong. Kalau diajin aminin, amin baru diaminin. Ya. Walaupun ada juga sebagian jemaah di sebagian masjid tradisinya semangat selalu ketika doa. Iya. Apapun yang dibaca oleh imamnya ketika itu bahasa Arab, amin. Amin. Ya, ibadallah, amin. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan, amin. Ya enggak, ini bukan doa, Mas. Ini sebentar lagi saya mau selesai. Itulah efeknya kalau enggak paham. Ya, jadi perlu paham. Lah Ustaz gimana mau paham? Kan ya kita aminin aja lah. Oke ya. Kalau memang enggak paham dan memang kita ini orang awam enggak paham, kita tahu itu doa, enggak apa-apa diaminin, tapi sambil minta sama Allah juga, ya Allah saya enggak paham tapi tolong jawablah doa ini ya Allah. Itu gitu loh. Jangan seperti orang awam umumnya, Pak. Itu memang mereka amin-aminin. Emang kita ngeliat gelagatnya banyak orang amin-amin karena emang udah kebiasaan, bukan karena memang pengen mengharapkan adanya yang doa yang terjawab, enggak, karena udah kebiasaan. Cuman kebiasaan aja menjawab amin. Di Indonesia seperti itu. Kita kalau ngobrol sama tetangga belum selesai misalnya, duh ya Bu ya, semoga Allah Ta'ala, langsung diaminin, belum selesai saya doa, semoga Allah Ta'ala amin gitu. Bentar Bu, saya belum selesai, baru semoga Allah Ta'ala. Ibu belum tahu saya doain apa. Inilah kebiasaan yang harus dipoles sedikit supaya lebih benar ya. Juga yang berikutnya takut doanya ditolak, khosyah atau khuf. Ya, kita tuh perlu juga ada kekhawatiran, khawatir doa kita ditolak. Iya, kita berharap tapi harus seimbang khauf dan roja ini. Kita juga ada rasa takut doa kita ditolak. Karena kita itu tahu diri kita punya banyak kesalahan, yang kesalahan itu memungkinkan doa-doa kita termahjub atau tertutup. Ya, di antaranya karena mungkin mengkonsumsi yang haram atau memakan harta haram, memanfaatkan harta haram, itu membuat doa kita tidak diterima. Ya, hati-hati. Allah Ta'ala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan khauf, dengan raghbah, harap, dan juga rahaba, yaitu cemas, khawatir enggak diterima. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Kemudian yang ketiga di antara sunnah dalam berdoa, yaitu berdoa menghadap kiblat. Usahakan doa menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Ya. Doa menghadap kiblat dan juga mengangkat tangan. Karena hadisnya dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW menghadap kiblat dan mendoakan keburukan terhadap orang kafir Quraisy. Ini di antara sunnah Nabi SAW. Tapi kalau dia enggak menghadap kiblat, boleh tidak? Ya boleh, karena ini tidak sampai kepada wajib, melainkan sunnah. Lebih afdal menghadap kiblat, karena itu yang diperbuat oleh Rasulullah SAW. Dan mengangkat tangan, kata Nabi SAW, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran khaibatain. Sesungguhnya Rabb kalian yang maha suci lagi maha tinggi itu adalah hayyun karim. Hayy di sini beda dengan hayyu. Ya hayyu ya qayyum. Hayyu itu artinya maha hidup, Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau hayyun maka itu apa? Maha pemalu. Allah Ta'ala maha pemalu, tapi sifat malunya Allah Azza wa Jalla ini sesuai dengan kemuliaannya, tidak sama dengan
sifat malunya manusia yang kadang bikin malu-maluin ya. Manusia malu tuh kadang-kadang malu-maluin. Tapi kalau misalnya Allah Ta'ala Maha Pemalu, maka itu sifat yang mulia sesuai dengan zatnya yang mulia, tidak bisa disamakan dengan pemalunya manusia. Hayyun Karim, dia Allah Ta'ala Maha Pemalu lagi Karim, Maha Mulia. Mulia di sini artinya katsirul ata, yaitu banyak memberi. Pemalu lagi banyak memberi. Nah, Allah Ta'ala malu kepada hambanya apabila hambanya itu mengangkat kedua tangannya, memohon kepada mengangkat kedua tangannya, lalu Allah kembalikan kedua tangannya dalam keadaan kosong dan gagal. Allah malu banget kayak gitu. Begini Pak, misal kita ini orang kaya ya, penghasilan per bulan itu sekian miliar, kaya banget, khalas. Wakaf ini itu gampang bagi kita, uang itu udah tinggal dilempar aja lah, gampang. Ada seorang yang fakir, miskin, dia datang pada kita minta Pak, dan permintaan dia tuh nggak gede, cuman 100.000. Itu ibarat secuil di antara lautan kekayaan kita, 100.000 doang. Nah, kita kalau nggak ngasih, sementara ada yang lihat nih dari orang lain, malu nggak? Malu, karena kita kaya, masa 10.000 doang, 100.000 doang, masa nggak mau gitu, malu. Atau bahkan minta 10.000 doang, tapi nggak ngasih, malu lah. Apa kata orang gitu loh? Itu kita loh manusia. Bagaimana dengan Allah yang dia itu Ghani, Maha Kaya, lahu mulkus samawati wal ard, punya kerajaan langit dan bumi, dan kekayaannya dari semua yang dia miliki sekarang ya, itu belum ada apa-apanya, karena Allah Subhanahu wa taala lebih kaya dari apa yang kita persangkakan. Kita belum melihat surga dan nerakanya Allah Azza wa Jalla bagaimana. Ya, maka lebih-lebih Allah Azza wa Jalla ya tidak disamakan sifat malunya dia Azza wa Jalla dengan sifat malunya makhluk yang terbatas, dan kadang-kadang sifat malunya makhluk itu buruk ya. Tapi sifat malunya Allah Ta'ala mulia. Jadi yakinlah bahwasanya kita itu kalau minta sama Allah sambil menengadahkan tangan, mengangkat tangan, yakinlah bahwasanya Allah itu malu kalau misalnya kita nggak dikasih sama Allah. Hanya saja selain Allah Ta'ala Maha Pemalu, Allah Ta'ala itu Hakim, Maha Bijaksana. Jadi ketika kita tahu itu bukan berarti ya Allah Engkau Maha Pemalu kalau enggak menjawab doa saya. Saya lihat sebentar lagi saya selesai doa harus terjawab. Enggak gitu juga. Melainkan Allah itu Maha Bijaksana dengan keputusannya dan jawabannya. Nah, jawaban Allah Ta'ala itu terserah Allah. Boleh Allah Ta'ala terserah Allah. Allah Ta'ala bisa saja menjawab sesuai dengan yang diminta atau lebih. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bisa saja menjawab yaitu dengan jawaban lain tapi lebih afdal daripada apa yang diminta oleh orang ini, bisa. Atau bisa saja Allah Ta'ala menjawabnya nanti di akhirat, bisa. Terserah Allah. Artinya kita tuh minta, yakin Allah akan menjawab, tapi jawaban Allah itu bukan pendoa yang mengaturnya, melainkan Allah lah yang menentukannya. Entah kapannya, entah bagaimananya, entah seperti apa jawabannya, itu aturan Allah, bukan aturan makhluk. Namanya minta. Orang kalau minta kepada yang diminta, itu nggak bisa mengatur pihak yang diminta. Pihak yang diminta lah yang akan mengatur kapan dia akan memberi dan seperti apa yang diberi, bagaimana caranya, terserah dia. Namanya orang fakir nggak boleh ngatur. Misalnya orang fakir, pengemis, Pak minta Pak 100.000 Pak, harus yang baru, duitnya masih bau bang gitu. Ente siapa udah minta ngatur lagi sekarang Pak, pokoknya saya kasih batasan pokoknya sampai 1 hari lah. Ente minta apa-apa, kok nggak ada adab? Maka di sini kita harus tahu Allah itu bijaksana. Bukan kita yang ngatur jawaban Allah Azza wa Jalla, dan pasti dengan kebijaksanaan Allah itu yang terbaik dari jawaban dan kapannya. Dalam hadis tadi yang barusan kita sebutkan ada sunnah, yaitu apa? Mengangkat tangan. Yang Anda tahu Allah alam dalam kitab tentang zikirnya Syekh astagfirullah, Syekh siapa namanya? Syekh Bakar Abu Zaid ya, bahwasanya yang lebih tepat adalah dengan
menempelkan kedua tangan. Walaupun tidak terlarang begini, nggak terlarang, tapi yang lebih tepat adalah menempelkan kedua tangan. Wallahu a'lam. Adapun konteks memisahkan kedua tangan itu dalam konteks apa? Dalam konteks doa yang sangat-sangat urgent di beberapa occasion, seperti doa istisqa atau doa istighatsah yang betul-betul urgent. Ya, doa istisqa Rasulullah SAW diriwayatkan beliau sampai menengadahkan tangannya sampai kelihatan putih ketiaknya, menunjukkan beliau mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan memisahkannya. Jadi bukan gini bisa seperti ya Allah ya Allah, seperti beribtihal gitu benar-benar. Ya. Adapun doa biasa seperti ini lebih afdal. Ya begitu. Tapi kalau kayak gini orang yang ada masalah, muhim dia angkatlah tangannya. Karena dalam beberapa hadis disebutkan seperti ini, yaitu rafa'a yadaihi, mengangkat tangan. Normal aja angkat tangan, bisa gini tapi afdal seperti ini. Dan juga dalam hadis tentang seseorang yang sudah safar, kemudian dia kumul karena safar, lecek ya. Dan rafa'a yadayhi las sama, mengangkat tangannya, ini enggak disebutkan nempel atau tidak. Itu menunjukkan bahwasanya tidak nempel pun boleh-boleh saja dalam berdoa. Yang terpenting qalbunya ya. Taib. Kemudian kita lanjut yang nomor 4. Berdoa dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus. Yang bahasa Arabnya adalah ilhah fi du'a. Ilhah yaitu terus-menerus, tidak terputus, tidak pernah merasa bosan. Ya. Tidak pernah merasa bosan dengan berdoa. Jika memang apa yang dia minta pada Allah itu kebaikan dunia maupun akhirat, maka terus dia minta. Ya. Misal seseorang belum dapat jodoh, dia minta jodoh sama Allah. Ya Allah, berikanlah saya jodoh yang salihah. Belum dapat, terus. Hati sudah berulang-ulang kali gagal dalam perjodohan, doa, minta terus. Ya Allah, saya punya murid sampai belasan kali berusaha nazar, enggak ya gagal semua. Belasan kali loh Pak. Kalau mungkin di antara kita 2 kali gagal aja itu udah sakit hati banget, ini belasan kali. Ya. Ditolak terus. Qadarullah memang mungkin secara fisik tidak disukai banyak wanita ya. Tapi qadarullah kemudian Allah Ta'ala jodohkan secara mendadak gitu loh, dengan mudah gitu. Jadi memang masalah ini masalah milik Allah Azza wa Jalla. Adzan kapan Pak? 1 menit lagi. Atau enggak sampai 1 menit mungkin ya. Ya. Kita kenapa antum pada lihat anak Pak? Nantangin anak atau gimana? Kok lihat-lihat anak? Ngelihat sambil diam gitu, melotot gitu. Ya kita azan, azan. Insyaallah kita lanjutkan habis azan insyaallah. Jadi tadi yang keempat adalah berdoa dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus dan tidak pernah merasa bosan. Juga dalam masalah ini ada istilah namanya al-isti'jal fi du'a, yaitu terburu-buru dalam berdoa. Ya, yaitu ketika dia dianjurkan doa, kemudian dia mengatakan da'awtu falam yastajib li. Saya udah doa tapi enggak dijawab sama Allah gitu. Maka ini disebut musta'jil, orang ini tergesa-gesa. Ya. Tergesa-gesa. Maka hendaknya kalau memang dia meminta agar apa yang dia inginkan untuk diraih, ya udah dia doa aja terus selama itu kebaikan. Begitu. Jangan berputus asa dengan beristi'jal, tergesa-gesa. Ketergesaan itu memang mewariskan keputusasaan. Ya. Terburu-buru itu akan membuat nafas kita itu perlu istirahat, jadinya enggak melanjutkan gitu. Karena udah kadung terlalu capek. Maka jangan merasa letih dengan Allah Azza wa Jalla, karena Allah itu Maha baik. Dan Allah itu Maha bijaksana.
Mungkin saja kalau misalnya langsung dikabulkan, antum tidak akan doa lagi. Ya. Bukan suatu keajaiban seseorang baru doa terus langsung jawab kemudian dia senang. Itu bukan keajaiban. Tapi keajaiban adalah seseorang berdoa belum dijawab, berdoa belum dijawab, dan dia tidak pernah putus asa dengan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun enggak dijawab, belum dijawab sama Allah Ta'ala, dan dia belum putus asa. Maka inilah orang yang ajaib, orang yang patut diacungi jempol dan ditakjubkan dan menakjubkan. Iya. Dan boleh jadi, ikhwah, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan belum Allah tampakkan jawabannya, itu hikmahnya adalah agar kita, Allah Ta'ala menginginkan kita itu terus minta sama Allah Azza wa Jalla. Allah senang ketika hambanya minta pada dirinya. Allah senang, Allah suka dengan itu. Maka boleh jadi justru ditundanya suatu jawaban itu adalah bukti sayangnya Allah pada dirinya. Bisa jadi ditundanya suatu jawaban itu bukan karena Allah Ta'ala mengazabnya, tetapi karena Allah sayang pada pendoa ini. Allah Ta'ala tidak ingin melepas pendoa ini. Bagaimana kita tahu? Ini kan kita masing-masing punya permintaan sama Allah. Bagaimana kita tahu ini doa ini enggak muncul jawabannya? Bagaimana kita bisa membedakan Allah itu sedang menyayangi kita dengan Allah memang tidak meridhoi kita? Faham enggak ini pertanyaannya? Bagaimana? Nih kita punya permintaan. Misal aja tadi saya sebutkan contoh, minta jodoh. Ya, minta jodoh. Ya. Enggak terjawab, enggak tampak jawabannya dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Bagaimana cara ini kan berarti kan tertunda terus. Bagaimana cara mengetahui Allah Ta'ala itu sedang merahmati kita atau sedang menghukum kita? Cara mengetahuinya adalah lihat hati kita. Itu cara mengetahui, lihat hati kita. Apakah tetap husnudzan sama Allah atau kita berhenti dan berkeluh kesah? Faham gak sih? Kalau kita tetap husnudzan sama Allah walaupun hati itu merasakan pahit, tapi husnudzan yakin Allah Ta'ala suatu saat akan menjawab, maka berarti ini Allah Ta'ala menginginkan antum terus berdoa. Dan ini bisa terjadi pada semua dari kita, ikhwan. Dan kalau ternyata kita putus asa, kemudian berkeluh kesah pada orang, saya udah lama doa nggak dijawab-jawab, itu berarti anda sedang dihukum sama Allah Azza wa Jalla. Berarti doa anda memang tertolak oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti ada sesuatu pada diri anda, imma harta haram, imma kurang tulus, dan yang terbukti adalah anda musta'jil, itu terburu-buru. Maka ketergesaan itu mungkin adalah suatu hukuman sehingga tidak dijawab doanya, putus asa, khalas. Tapi ketika seseorang bertahun-tahun meminta kepada Allah, minta ada anak, belum Allah kasih anak, minta terus minta sama Allah, terus sampai usia sekian bertahun-tahun, tapi dia yakin Allah akan menjawab doanya, maka ini menunjukkan Allah sayang sama dia, Allah sayang banget sama dia. Bahkan bisa jadi Allah lebih sayang pada orang seperti ini daripada yang orang yang sekali doa langsung Allah kabulkan, dan kemudian terfitnah dengan pengabulan itu dan terperdaya dengan kemudahan itu. Maka boleh jadi suatu musibah, suatu kesulitan, atau doa yang bertubi-tubi dan tidak terhenti terus pada Allah Azza wa Jalla, boleh jadi itu ada rahmat yang tidak bisa dibaca oleh orang yang mendapatkan kenikmatan, melainkan bisa dipahami oleh orang yang dekat pada Allah Azza wa Jalla dan dia husnudzan sama Allah, bahwasanya ini karena Allah sayang sama saya dan pengen saya itu selalu doa. Iya. Pernahkah kita itu menyelesaikan doa kita, selesai finish, saya sepertinya udahlah nggak dia kabulin sama Allah, udahlah capek saya. Pernahkah begitu? Kalau pernah begitu berarti itu jangan-jangan memang anda sedang ketika itu dihukum sama Allah Azza wa Jalla. Ya begitu ya ikhwan. Selama doa itu baik, kebaikan dunia atau akhirat, maka jangan berputus asa.
kepada Allah Azza wa Jalla. Ada pertanyaan nggak di sini, jemaah? Silakan yang bertanya. Fadhal, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Kalau merasa tidak dikabulkan, maksudnya ini dalam konteks apa? Betul. Orang yang tidak berdoa harus minta pada Allah Azza wa Jalla. Iya. 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 Makna dari itu apa? Karena kita kan juga bisa suatu saat nggak berdoa. Suatu saat apa? Enggak berdoa. Ya, ya. Taib. Taib. Ya. Jadi Pak dan juga jemaah sekalian, berdoa itu ibadah. Nabi SAW mengatakan doa huwal ibadah. Dalam riwayat lain, walaupun dhaif, doa mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Jadi dalam kesenangan maupun kesulitan, berdoalah tetap pada Allah Azza wa Jalla. Nah, dan Allah Ta'ala tidak suka atau membenci, atau Allah Ta'ala tidak suka dengan orang yang tidak berdoa kepadanya. Maksud dari ayat ini, Allah tidak suka dan kemudian disifati orang yang yastakbirun al ibadati, yaitu sombong akan berdoa padaku. Ayat ini untuk orang yang memang apa-apa itu enggak minta sama Allah gitu loh. Adapun kalau misalnya kita luput untuk hal-hal yang kita anggap kecil, kita enggak doa dulu sama Allah, itu ya enggak masalah insyaallah. Itu tidak wajib. Misalnya untuk hal-hal yang kecil ya, misalnya pengen sesuatu, pengen minuman, ya, pengen beli ke warung, itu enggak harus kita langsung ya Allah mudahkanlah saya untuk membeli nutrisari misalnya, enggak. Tapi dia sebenarnya bisa saja dia itu berdoa sebenarnya. Tapi bukan dengan doa teks, bukan dengan lafal atau teks yang sesuai dengan konteks secara teks. Ngomong apa saya ya. Jadi teks doanya itu enggak mesti dengan konteksnya. Misalnya saya ya Allah, misalnya pergi ke warung atau gini Pak, Bapak rumahnya dekat sini Pak, naik motor. Apakah Bapak tadi bismillahirrahmanirrahim itu sudah selesai, itu doa. Tanpa harus Bapak berkata ya Allah mudahkanlah saya untuk majlis ilmu. Enggak ngomong gitu, tapi cukup bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, maka itu sebenarnya sudah mewakili doa. Karena bismillah di sini ada siratan makna doa. Dengan menyebut nama Allah saya pergi gitu. Artinya meminta bantuan pada Allah, karena ba di sini yaitu ba yang mengandung sisi yaitu meminta pertolongan pada Allah Azza wa Jalla. Maka itu termasuk doa juga. Tapi doa yang secara zahirnya bukan doa, melainkan itu ada esensi doa di dalamnya. Dan itu disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi kita kadang enggak perlu untuk detail dalam berdoa untuk melakukan sesuatu, menginginkan sesuatu, apalagi sesuatu yang remeh. Cukup bismillah aja sebenarnya udah cukup insyaallah. Ya begitu. Ya, silakan ada lagi? Fadhal. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bolehkah kalau misalnya kita melihat saudara kita sedang berdoa dengan khusyuknya, kemudian kita minta kepada Allah, ya Allah, jawablah doa dia ya Allah. Ya boleh, itu bagus sekali. Enggak perlu tahu, Pak. Enggak perlu tahu, bahkan untuk apa kita tahu gitu. Iya. Iya, tapi yang balik itu bukan konten doa dia, Pak. Gini, Pak. Misalnya Anda melihat seseorang berdoa dan Anda enggak kenal dia, Anda enggak tahu isi doanya apa, tapi dia kelihatan khusyuk, ya Allah,
ya Allah kabulkanlah doanya ya Allah. Malah itu bagus sekali, itu bagus. Kita mendoakan dia bi dhahril ghaib, yaitu tanpa sepengetahuan dia kan. Dan dalam hadis barang siapa yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, maka malaikat akan berkata tentangnya walakum bimithli, walaka bimithli, yaitu untukmu yang semisal. Kan kita doakan dia, ya Allah kabulkanlah doanya. Apa itu? Saya pendengar sesuatu ya barusan. Apa saya dengar sesuatu barusan? Sesuatu? Enggak. Gitu ada yang terus suara. Oh, anak kecil, masya Allah. Ya. Saya mana Pak tadi? Oke, ketika kita mendoakan langsung kacau ini, masya Allah. Gimana Pak? Gimana? Mendoakan. Iya. Jadi kita melihat orang itu berdoa khusyuk, kita doakan ya Allah, kabulkanlah doa dia. Malaikat kemudian berkata apa? Untuk kamu yang semisal. Dapat yang semisal. Yang semisal sini bukan konten doa orang itu, tetapi ya Allah kabulkanlah doa dia. Berarti balik ke kita apa? Allah akan mengabulkan doa kita. Gitu. Bukan konten orang itu kan kitanya tentang dia gitu loh. Bukan berarti orang itu lagi doa kita nggak tahu apa, ternyata dia doa, ya Allah berikanlah saya mobil, ya Allah berikanlah saya ini kekayaan ya Allah. Terus kita juga dapat gitu? Enggak, bukan itu. Adapun konten dia terhadap Allah, bukan itu yang akan kita raih. Tapi apa yang kita doakan tentang saudara kita, itulah yang akan balik juga ke kita. Begitu ya. Tapi itu dengan syarat apa? Tanpa sepengetahuan saudara kita. Adapun kalau cuma doa main-main di depannya misalnya, akhi ada doain supaya semoga Allah kasih antum 4 istri misalnya. Terus loh kok antum doain anak itu? Karena kalau kita doain saudara kita dapat balik ke kita. Antum main-main di sini. Ini kan sebenarnya cerminan kegagalan antum karena nggak bisa-bisa kan. Jadi frustrasi jadi dengan cara instan seperti ini. Kalau yang ini nggak kembali. Kenapa? Pertama, ini tidak bidzahril ghaib, yaitu tidak dengan mendoakan saudara di depan dia dengan sepengetahuannya, bukan tanpa sepengetahuannya, itu satu. Sehingga malaikat tidak mengatakan walaka bimithli. Kedua, biasanya yang kayak gini tuh cuma main-main. Ikhwan yang kayak gini tuh rata-rata cuma ngomong doang. Iya, benar rata-rata gitu. Anda tuh bukan kayak gitu, rata-rata antum ngomong aja antum. Ngomong kayak gitu, enggak ada dalil dengan hujah ini enggak boleh seperti itu. Iya. Doalah minta sama Allah, langsung minta sama Allah dengan cara itu, semoga Allah berikan antum 4 istri ya akhi, supaya ana juga dapat 4 istri. Antum memang antum nggak bisa aja jadi dengan cara seperti itu. Ya begitu. Jadi yang dapat adalah apa? Yaitu balik ke dia adalah semoga Allah Taala juga semisal yaitu menjawab doa antum gitu. Bapak silakan, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Ya. Apakah semua doa itu harus mengangkat tangan seperti kita setelah wudu atau mau ke masjid? Oh ya. Masjid itu apakah hal itu harus Baik. Satu dulu Pak, nanti saya lupa soalnya. Nanti habis ini selesai silakan kedua. Baik. Jadi pertanyaan Bapak bagus sekali. Sunnahnya doa mengangkat tangan. Tapi apakah semua doa itu disunahkan mengangkat tangan? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kaedahnya adalah doa terbagi menjadi dua. Doa mutlak dan doa muqayyad. Doa mutlak yaitu doa bebas. Ya. Doa bebas itu umumnya adalah mengangkat tangan. Seperti apa doa bebas? Yaitu doa yang kapan aja antum melakukannya, ya, tanpa wiritan yang khusus. Ya, di konteks khusus, maka itu silakan angkat tangan. Seperti misal doa di antara azan dan iqamah. Ini memang disyaratkan berdoa, tapi tidak ada wiritan khusus. Artinya antum bebas. Maka dengan kebebasan itu angkat tangan. Gitu. Kemudian misal ada seorang fakir miskin diberikan harta zakat atau sedekah.
maka fakir miskin ini kemudian dia bersyukur pada Allah dan minta sama Allah, ya Allah berikanlah keberkahan pada orang yang berikan saya zakat. Angkat tangan. Karena di sini tidak ada wurid khusus, Anda silakan pilih doa yang Anda inginkan. Begitu ya. Kecuali yang doa mutlak, ini namanya doa mutlak, doa bebas. Bebas lafal. Kecuali jika kebebasan tersebut dalam konteks yang tidak dianjurkan atau tidak disyariatkan untuk mengangkat tangan. Contoh, ketika di sujud. Sujud antum bebas doa, fadhal. Gimana cara angkat tangan? Gini, enggak. Dan juga di tasyahud akhir. Tasyahud akhir setelahnya itu antum bebas pilih doa dan juga ada doa yang sunnah, fadhal. Tapi di doa itu enggak ada apa? Enggak ada angkat tangan. Ini tasyahud akhir kemudian tiba-tiba angkat enggak. Ya, enggak seperti itu. Oke, jadi doa mutlak umumnya angkat tangan. Adapun doa muqayyad, yaitu doa yang terikat dengan momentum tertentu dengan lafal tertentu, maka hukum asalnya adalah tidak mengangkat tangan. Itu jadi pahami baik-baik perbedaannya. Doa muqayyad adalah doa yang terikat dengan momentum tertentu dan lafal tertentu yang ada sunnahnya, ada syariatnya. Maka tidak mengatakan. Contoh setelah azan. Apa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah, tidak angkat tangan. Kenapa? Karena ini tidak ada anjurannya untuk mengangkat tangan. Tertentu dengan lafal yang khusus. Emang ada sunnahnya lafal ini. Tidak angkat tangan, baca aja. Ya, memang ada jemaah yang angkat tangan, mungkin ada ulama yang menganjurkan tangan, tapi kita tidak dapat dalilnya. Cuman kita nggak menyalahkan juga. Maksudnya di sini adalah ya udah sebaiknya ketika tidak ada anjuran di doa khusus, maka tidak ada anjuran angkat tangan di doa khusus, maka kelas tidak perlu angkat tangan. Contoh lain apa? Doa setelah keluar dari kamar mandi, doa masuk kamar mandi, nggak ada angkat tangan. Coba doa ketika masuk kamar mandi apa? Allahumma lakasum itu lagi nanti Pak. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Angkat tangan enggak antum? Enggak, karena ini doa yang terikat dengan momentum dan dengan lafal yang memang sudah pakem. Dan tidak ada dalil angkat tangan gitu ya udah enggak ada. Kecuali kalau doa-doa tersebut ada momentumnya dan dengan lafal pakemnya di syariat dan diriwayatkan mengangkat tangannya Nabi, maka ikut angkat tangan. Jadi ketika doa itu khusus, maka amalannya itu harus khusus mengikuti bagaimana Nabi SAW. Kalau enggak ada riwayat angkat tangan, jangan angkat tangan. Kalau diriwayatkan angkat tangan, angkat tangan. Contoh misalnya kunut, angkat tangan enggak? Angkat tangan. Angkat tangan. Walaupun lafal kunut itu pakem, ada yang pakemnya, sunnahnya, dan ada boleh tambahannya, tafadhal. Angkat tangan. Itu terlepas dari masalah kunut subuh itu ada yang ikut apa enggak, ini terlepas dari itu. Itu urusan lain lagi. Enggak, di sini masalahnya kunut subuh, angkat tangan. Kunut witir, angkat tangan. Enggak itu kunut subuh yang tadi, ini khilafiyah. Kalau kunut subuh khilafiyah ya. Enggak kunut witir biar kita sama-sama aja. Kunut witir kan Nabi SAW angkat tangan. Pakemnya apa? Allahumma rabb hadhihi tammah. Bukan, itu mah adzan. Apa? Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Angkat tangan. Oke. Nah, juga doa di momentum yang khusus namun juga ternyata lafalnya bebas namun tidak diriwayatkan mengangkat tangan. Contohnya apa? Di ketika khatib naik mimbar doa, maka makmum tidak mengangkat tangan. Bolehkah mengaminkan? Boleh amin sewajarnya aja, tapi tidak mengangkat tangan. Begitu. Ya, jadi kembali ke tadi, doa mutlak ini doa bebas, tidak dalam momentum khusus atau lafal khusus, bebas. Itu angkat tangan. Enggak apa-apa. Ya. Misal ada orang misalnya menzalimi antum. Ya, misalnya antum dijamret. Orangnya kabur. Ya Allah, celakakanlah orang itu ya Allah. Angkat tangan boleh enggak? Boleh, karena doa ini doa mutlak. Gitu, ya. Doa setelah wudu. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Angkat tangan enggak? Tidak. Karena ini momentumnya khusus, lafalnya pakem. Kalau memang disyaratkan angkat tangan atau menggabungkan tangan, silakan. Dalam syariat ada, silakan. Contoh apa?
ketika mau tidur baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Di sini mungkin bukan angkat tangan namanya ya, yaitu dia menggabungkan tangannya dan gituin ya. Dan sebelum tidur juga ada doa Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika, itu tidak dengan angkat tangan. Karena momentum khusus lafalnya pakem. Begitu. Bisa dipahami enggak jemaah? Oh iya. Kalau di kajian gini secara misalnya mendadak karena ya Allah semoga Allah Ta'ala merahmati semua yang dikaji, boleh enggak angkat tangan? Boleh. Antum boleh enggak? Ya boleh angkat tangan karena bebas. Tidak ada momentum khusus dalam syariatnya dan lafalnya tidak pakem. Sampai sini bisa difahami insyaallah. Doa masuk masjid, angkat tangan enggak? Enggak angkat tangan. Momentumnya khusus, lafalnya pakem. Keluar masjid begitu juga, naik kendaraan begitu juga, keluar rumah begitu juga. Apakah antum keluar rumah bismillahirrahmanirrahim? Enggak. Ya begitu. Satu lagi, Bapak tadi katanya ada satu lagi, silakan. Ayo Bapak. Katanya satu lagi. Oh, lupa. Bapaknya lupa sekarang. Ya, silakan. Doa oh. Waktu paling mustajab. Baik. Ada waktu harian, ada waktu serpihan momentum juga ada. Kalau harian, waktu hari maksudnya satu hari full, yaitu di hari Arafah. Terutama sekali orang yang mengerjakan Arafah. Ya, di padang amal wukuf di Arafah, di padang Arafah, itu mustajab sekali itu doa di hari itu. Adapun kita disyariatkan apa? Puasa. Kalau kita puasa. Apakah doa mustajab? Ya insyaallah. Cuman orang-orang yang sedang wukuf mereka lebih mustajab lagi. Kemudian juga momentum atau waktu mustajab lagi yang keseharian ya, yang biasa sehari-hari, yaitu di sepertiga malam terakhir. Dengan dalil Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Bukan turun ke bumi, turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Dan Allah Subhanahu wa taala mencari siapa yang beristighfar, minta ampunan, siapa minta maka Allah akan berikan ampunan, akan Allah berikan yang dia minta itu. Itu mustajab sekali. Jadi itu momentum yang paling mustajab. Kemudian juga ada berikutnya momentum mustajab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Berarti antara azan dan iqamah doa itu tidak ditolak oleh Allah SWT. Kemudian juga doa dari segi waktu ya, ini mungkin dari segi waktu. Kita ngomongin dari segi waktu, bukan dari segi aksiden atau perbuatan. Juga doa ketika di sujud dan tasyahud akhir itu juga mustajab di salat apapun. Adapun kalau misalnya dari segi perbuatan, yaitu ketika kita lagi safar doa akan mustajab, atau ketika dalam keadaan musibah kesulitan betul-betul itu mustajab juga. Kemudian doa ketika mengangkat tangan itu mustajab juga, dan seterusnya. Ya momentumnya kalau harian tadi sudah saya sebutkan ya. Nah seperti itu wallahu alam. Ya seperti itu Pak ya. Baik, ini ada pertanyaan dari akhwat sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau menanyakan kalau kita disuruh bersedekah dengan ibu mertua saya, tapi niatnya biar keluarga tahu, tapi suami saya sudah berjanji, tapi saya inginnya tidak usah memberi kalau kita tidak sesuai kah? Apa hukumnya kalau sudah berjanji tapi kalau kita tidak tepati itu berdosakah? Atau kita tetap bersedekah walau ada unsur riyanya? Wassalam. Sedekah itu lebih baik ke orang dekat atau ke tahfiz Quran di Sulawesi sana. Oh ini kayaknya bahasanya agak gimana ya? Anak saya agak bingung sedikit ini sebenarnya. Jadi disuruh sedekah supaya disuruh sedekah ke ibu mertuanya ya, ke ibu bapak ibu suaminya ya. Supaya niatnya supaya keluarga mertua tuh tahu gitu kalau dia sedekah. Gitu, mungkin begitu maksudnya kali ya. Dan ini dianggap ada unsur riyanya. Sebelumnya kata Allah Azza wa Jalla in tubdus sadaqat in tubdus sadaqat fa ni'mahi. Kalau misalnya kalian menzahirkan sedekah maka itu bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau misalnya kalian menyembunyikan sedekah dan memberikannya kepada orang-orang fakir secara sembunyi, itu lebih baik buat kalian. Saya tidak tahu konteksnya karena ini perlu mengetahui konteks yang tepat gitu loh tentang permasalahan ini. Ini sepertinya ada sesuatu di balik maksud
yaitu bersedekah kepada ibu mertua supaya niatnya supaya keluarganya tahu. Ini saya perlu tahu sebabnya kenapa harus tahu keluarganya, itu dulu ya. Kalau memang keluarganya harus tahu supaya kehormatan istri ini terangkat, maka nggak masalah. Ini bukan riya. Maksudnya mungkin selama ini si istri ini dianggap rendah atau diremehkan atau berkurang haknya, penghormatannya oleh keluarga mertua. Maka udah kamu sedekah aja ke ibu mertua, biar nanti mereka tahu bahwa kamu tuh orang baik. Ini nggak masalah. Karena ini dalam masalah apa? Menegakkan hak kehormatan. Ini nggak masalah insyaallah. Tapi niatnya itu loh, niatnya itu bukan niatnya untuk dipuji, disanjung, bukan, tetapi untuk mengembalikan kehormatan, gitu aja. Namun kalau tujuannya supaya istri ini dielu-elukan oleh keluarga mertua, maka hindari sedekah seperti ini. Boleh tetap sedekah ke mertua, ibu mertua, tapi niatan ini dibuang. Tetaplah sedekah ke ibu mertua, tapi niatan seperti ini dibuang. Adapun kalau misalnya niatan supaya menunaikan supaya hak kehormatannya itu kembali kepada sedia kala dan normal, maka nggak masalah insyaallah. Itu rinciannya. Tapi saya tidak tahu motif dan dorongannya apa. Jadi saya tidak bisa merinci menghakimi apakah ini riya atau tidak. Saya tidak tahu. Kemudian lebih baik ke orang dekat atau ke tahfidz? Ke orang dekat. Kata Allah Azza wa Jalla, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Nah di sini yang paling awal wabil walidaini ihsana dulu. Orang tua dulu yang paling, kalau sedekah, kalau nafkah laki-laki yang paling awal ke istri dulu dan anak, baru orang tua. Tapi kalau sedekah itu paling awal itu ke orang tua. Wabidzil qurba, kemudian dzil qurba yaitu kerabat yang memiliki kekerabatan family. Itu lebih awal setelah kedua orang tua kandung. Wal yatama baru kemudian orang yatim. Wal masakin kemudian baru orang-orang miskin. Ya, wal jari dzil qurba dan baru kemudian tetangga yang memiliki kekerabatan kekeluargaan. Wal jaril junub dan juga tetangga yang jauh dari segi kekeluargaan, tetangga. Jadi urutannya gitu. Ya, orang tua dulu. Ini terlepas setelah nafkah istri anak ya. Orang tua dulu, kemudian kerabat. Ya, keluarga, maksudnya keluarga dekat. Ya, kemudian yatim, miskin, kemudian yaitu tetangga yang memang ada kekerabatan juga. Kemudian tetangga yang agak jauhan. Atau bidzil wal jaril qurba itu tetangga terdekat. Kalau itu udah itu insyaallah baru sana wal jaril junub was sahib bil jamb dan seterusnya. Ala kulli hal walaupun misal dia sedekah ke rumah tahfidz di Sulawesi Selatan, ia dapat pahala. Tapi lebih afdol kepada orang yang dekat. Mungkin saja orang dekat ini lebih membutuhkan. Tapi ini choice, pilihan, bukan menjadi pengharaman. Kalau emang beliau maunya atau anti maunya ke rumah tahfidz, fadhol dapat pahala. Tapi kalau yang lebih dekat, itu lebih afdol. Begitu, wallahu alam. Sampai sini aja insyaallah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.